Eh, Rekan-rekan Josutek, jumpa lagi. Eh, Sekarang di hadapan saya ini ada truk Hino Dutro tahun 2012. Mobil ini baru datang. Kita akan lihat apa saja yang perlu kita berubah sedikit atau kita perbaiki. Tapi informasi dari Pak supirnya, yang pertama exhaust brake atau apa itu, rem angin itu tidak berfungsi. Kemudian lampu jauh ini juga tidak berfungsi. Lampu dekatnya berfungsi. Kemudian cahayanya agak redup, tidak terlalu terang. Oke, sekarang saya ingin berbagi dulu apa yang harus kita kerjakan ketika rekan-rekan supir atau mungkin mekanik-mekanik pemula yang mencoba untuk memperbaiki jenis Dutro 130 atau Dina 125. Itu mesinnya mirip, kecuali Canter dan Regasa itu agak berbeda sedikit, khususnya di rem angin atau exhaust brake. Oke, kita masuk ya guys. Kita akan melihat apa saja yang menjadi catatan dari truk Canter. Saya ulangi ya, truk Hino Dutro 130 ini. Oke, kalau kita beli mobil second, yang pertama kita starter tapi kita tidak perlu injak gas. Oke, ini tidak perlu kita injak, kita cukup starter saja dan kita dengar reaksinya. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Oke, ini sebetulnya tidak masalah, tetapi masalahnya adalah penyetelan dari kotek di bos pam. Nanti saya tunjukkan. Oke, sekarang kita akan naik. Saya akan menunjukkan ke rekan-rekan supir maupun mekanik, khususnya yang pemula. Sekali lagi, saya bukan mekanik ahli. Kita sama-sama pemula, hanya kebetulan saja saya sedikit suka mengoprek-oprek, gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengecek exhaust brake atau rem angin dari Hino Dutro 130. Sekali lagi, on-nya untuk Hino Dutro itu berbeda dengan Canter atau Regasa. Oke, saya tunjukkan, guys. Oke, Mas, kita putar, Bang. Nah, ini saya akan tunjukkan. Oke. Wah. Oke. Lanjut ya, guys. Naik, Mas. Rekan-rekan yang kameramen ini juga rekan saya yang juga suka bawa, dan samping saya ini juga rekan saya, Mas. Ini juga rekan saya. Sama-sama kita main di truk gitu ya. Ini saya tunjukin dulu nih siapa kameramennya. Lah, iki wong iki. Nah, oke, kita lanjut ya guys. Oke. Jadi begini guys. Kita mau ngecek apakah exhaust brake kita, mobil kita ini bermasalah atau tidak. Oke, exhaust brake itu untuk Hino Dutro ada dua kerusakan. Oke. Kerusakan yang pertama adalah kerusakan elektrikal. Kerusakan listrik itu berkaitan dengan sikring, berkaitan dengan kabel yang berhubungan dengan gas, yang berhubungan dengan kopling, ini, dan kabel nanti yang berhubungan dengan solenoid valve. Oke, sekarang kita cek dulu yang pertama apakah elektrikal mobil ini bermasalah atau tidak. Caranya seperti ini guys. Oke, kita injak kopling, kita masukkan gigi. Apakah kita mau mundur atau kita mau gigi satu, nggak ada masalah. Oke,
Setelah kita masukkan, katakanlah ke gigi 1, kita tidak usah ke gigi mundur, tidak ada masalah. Kita masukkan saja ke gigi 1. Setelah itu kita kontak. Kaki kopling kita lepas. Oke, kita kontak. Lampu indikator nyala semua. Ini guys. Lampu indikator nyala semua. Oke, sekarang kita naikkan tuas exhaust brake-nya. Tuas dari rem anginnya. Kita langsung naikkan, ingat kopling kita injak, persneling kita masukkan baik ke gigi 1 maupun ke gigi 2 atau ke gigi 3 gitu ya, tidak ada masalah. Mau mundur juga boleh. Oke. Kita masukkan ke gigi 1, kopling kita lepas, kemudian tuas kita naikkan. Nah, ini lampunya nyala guys. Ini mas, lihat di sini mas. Nih. Ini lampu dari rem angin yang warna hijau. Ini menyala. Oke. Berarti dari sisi elektrikal dia tidak bermasalah. Berarti ada kemungkinan yang bermasalah adalah mekanikal ya. Oke, mekanikalnya itu ada 2 guys. Yang pertama adalah solenoid valve, dan yang pertama solenoid valve, dan yang kedua adalah exhaust brake camber. Oke. Nanti akan saya tunjukkan solenoid valve dan exhaust cambernya. Oke, sekarang kita tes. Nah, berbeda dengan kanter atau regasa. Jadi kalau kanter atau regasa, ketika kita mau mengaktifkan rem angin ini, exhaust brake ini, mobil dalam posisi berjalan. Tetapi Hino Dutro 130 berbeda. Tanpa berjalan pun kita dengan posisi idle saja ya. Dengan posisi idle saja kita sudah bisa mengetahui apakah kerusakan mekanikal dari Hino ini. Oke. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat supaya langsung hidup. Nah, ada dengar suara itu guys? Ngik. Gitu ya. Oke. Nah, langsung kita naikkan tuas saja. Apakah rem angin kita akan bunyi bes atau tidak? Langsung kita naikkan tuas. Ternyata tidak. Oke, kita lepas. Nah, walaupun lampu indikator dari exhaust brake atau rem angin ini nyala, tapi tidak ada reaksi di mekanikal di bawah. Berarti ada kerusakan. Bukan kerusakan, berarti ada permasalahan di 2 mekanikal itu. Entah itu solenoid valve atau di exhaust brake camber atau kamar rem anginnya. Oke. Nah, itu yang perlu kita coba nanti cek. Oh ya, rekan-rekan mungkin akan agak bingung sedikit, kok banyak banget tuas. Oke, saya jelaskan. Jadi gini guys, di sini yang pertama ini adalah tuas untuk handbrake, untuk exhaust brake. Ini tuas kopling, ini tuas, saya sebut saja tuas naik dan tuas turun. Posisi di kaki kita sebelah kiri. Sedangkan yang di luar ini adalah tuas oli. Maka kalau kita mau menaikkan atau menurunkan, posisi seperti ini sudah bisa turun sebenarnya. Oke. Karena dikunci, karena kita mau buka di belakang. Oke, bak dam truknya sudah naik, silakan guys. Karena kita akan cek mesinnya apa yang menjadi penyebab dari ini. Jadi kalau kita mau menaikkan, tuas naik turun ini kita tarik ke belakang, brek sampai mentok. Setelah itu tuas oli kita tarik ke belakang, baru pelan-pelan kita lepas kopling ini mengikuti irama dari bak di belakang. Kita jangan langsung lepas begini guys, tapi kita langsung pelan-pelan kita lepas begini. Kalau isi beban berat kita tambah gas, maka dam truk kita akan kuat mengangkat beban di belakang. Oke, sementara itu saja dulu. Sekarang saya akan menunjukkan apa yang harus kita perbaiki dari truk yang dibawa ke saya ini. Oke, di skip dulu. Nanti saya potong apa-apa. Oke guys, sekarang kita ada di mesin.
Ada beberapa catatan dari mobil ini. Yang pertama kita lihat getaran. Mobil ini kelihatannya normal, tetapi ini tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena mesinnya terlalu getar. Ini goyangan sangat kuat. Efek dari mesin getar adalah bisa mempengaruhi camshaft kita yang mendorong piston, maka terjadi oblak. Kalau dipaksakan ini pakai lama, ada kemungkinan ring piston bisa patah karena getaran seperti ini. Oke, nah kalau tadi agak susah di starter, maka kita yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membuka kotek ini. Kotek ini akan kita buka, akan kita lihat apakah adjusternya ini memang sesuai dengan standarnya atau harus kita rubah. Oke, kemudian kita melihat juga kenapa terjadi getaran yang cukup kuat. Terjadi getaran yang cukup kuat ini disebabkan karena penyetelan dari pelungar ini kurang tepat. Walaupun pelungar ini di posisi, guys, ini bautnya adalah baut 13, ada 2, depan 1, belakang 1. Ini kok dilihat dari posisi baut ini, pelungar ini sudah mentok ke arah sana semua. Ada kemungkinan kalau posisi mentok seperti ini, apakah pelungarnya ini sudah rusak, maka oleh mekanik sebelumnya dipaksakan untuk mentok, maka getaran tidak akan hilang. Karena pelungar inilah yang membuat getaran mobil ini ada atau tidak ada. Nanti di setel di sini. Untuk menyetel pelungar, mesin dalam posisi hidup. Oke, nanti saya akan tunjukkan. Moga-moga pelungar ini tidak ada yang rusak. Sebab kalau satu saja rusak, kita harus beli 4. Dan harganya sih tiap daerah berbeda-beda. Tapi rata-rata di kisaran 500.000 satu. Oke, seperti itu ya. Ini PR mobil ini. Oke, kemudian nanti kita akan style clap. Untuk Hino Dutro 35 in 55X, tapi akan saya rubah menjadi 40 in 60X. Oke, setelah itu baru kita setel kotek ini. Kita akan buka. Ini masih asli karena dia masih memakai obeng kembang. Nih, kita lihat. Kalau sudah di otak-atik pasti ini tidak lagi obeng kembang. Oke, kita akan setel di kotek ini. Kemudian kita juga akan setel di governor. Ini yang akan kita buka. Nanti akan saya perlihatkan apa yang menyebabkan. Kita usahakan ya guys, kita usahakan supaya Pak supir yang membawa mobil ini nyaman di jalan dan tidak ada goncangan yang tadi ketika saya duduk di dalam itu sangat terasa sekali getarannya. Dan coba akan kita setel semua, mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dari kinerja mobil ini. Jadi nanti akan saya setel klep dengan ukuran yang tidak standar. Kalau standarnya Dutro 35 in 55X, maka saya akan bikin 40 in 60X. Oke. Nah, untuk penyetelan ini tentu saja kita semua sudah paham, yaitu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita memutar engkol dari camshaft bawah. Cara yang kedua dengan kita melihat dari tutup flywheel. Oke, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita mencari titik mati atas TMA dari piston dengan melihat dengan membuka tutup flywheel ini. Oke guys, sementara itu dulu. Nanti untuk tahap berikutnya saya akan jelaskan dan saya akan praktekkan. Gitu ya guys, PR kita. Oke, sementara itu dulu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ciao.